B. Rumusan masalah. 1. Apakah pengertian Islam normatif? 2. Apakah pengertian Islam historis? 3. Apa saja ruang lingkup kajian historis dalam Islam? 4. Bagaimana pengelompokan Islam normatif dan Islam historis? C. Tujuan masalah. 1. Untuk mengetahui Islam normatif. 2. Untuk mengetahui Islam historis. 3. Untuk mengetahui ruang lingkup kajian historis dalam Islam. 4. Untuk mengetahui pengelompokan Islam normatif dan historis. Bab 2. Pembahasan. A. Islam normatif. Sesuai dengan istilahnya, kata normatif berasal dari bahasa Inggris norm, yang berarti norma, ajaran, acuan, ketentuan tentang masalah yang baik dan buruk, yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Dalam hubungan ini, kata norma erat hubungannya dengan akhlak, yaitu perbuatan yang muncul dengan mudah dari kesadaran jiwa yang bersih dan dilakukan atas kemauan sendiri, bukan berpura-pura dan bukan pula paksaan. Selanjutnya, karena akhlak merupakan inti dari agama, bahkan inti ajaran Al-Quran, maka norma sering diartikan pula agama, karena agama tersebut berasal dari Allah. Dan sesuatu yang berasal dari Allah pasti benar adanya, maka norma tersebut diyakini pasti benar adanya, tidak boleh dilanggar dan wajib dilaksanakan. Ada juga istilah yang berdekatan dengan kata normatif, yaitu normativitas, sebagai kata sifat dari norma. Dalam pemikiran Islam kontemporer terdapat suatu pendekatan yang kemudian populer disebut pendekatan normatif, yang berlandaskan norma-norma keagamaan. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang memandang agama dari ajarannya yang pokok dari asli dari Tuhannya, yang di dalamnya belum terdapat pemikiran manusia. Pendekatan ini bersifat tekstual dan kurang memberi ruang terhadap kontekstualitas pemikiran. Dalam pendekatan normatif ini, teks agama dilihat sebagai suatu kebenaran yang mutlak dari Tuhan yang di dalamnya belum terdapat pemikiran manusia. Kebenaran diukur berdasarkan nas atau teks yang sifatnya qat'i atau mutlak. B. Pendekatan Islam historis. Islam historis atau sejarah adalah suatu ilmu yang di dalamnya dibahas berbagai peristiwa dengan memperhatikan unsur tempat, waktu, objek, latar belakang, dan pelaku dari peristiwa tersebut. Menurut ilmu ini, segala peristiwa dan dapat dilacak dengan melihat kapan peristiwa itu terjadi, di mana, apa sebabnya, siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Melalui pendekatan sejarah, seorang diajak menukik dari alam idealis ke alam yang bersifat empiris dan mendunia. Dari keadaan ini, seseorang akan melihat adanya kesenjangan atau keselarasan antara yang terdapat dalam alam idealis dengan yang di alam empiris dan historis. Historis dalam Kamus Bahasa Indonesia bermakna sejarah, kejadian yang ada hubungannya dengan masa lampau. Islam historis adalah Islam yang dianut dan yang dipraktekkan kaum muslim di seluruh dunia, mulai dari masa Rasulullah hingga saat ini. Islam yang benar adalah Islam yang berpanutan Al-Quran dan Al-Hadis. Jika Islam yang benar, yaitu diajarkan Nabi Muhammad SAW, disebut dengan Islam historis. Jadi Islam historis Islam bersejarah atau yang terkait karena ruang dan waktu. Karena itu Islam historis adalah Islam yang sebenarnya terjadi, yang diamalkan manusia atau masyarakat, terkait dengan konteks ruang dan waktu, kapan dan di mana suatu ajaran Islam diamalkan oleh suatu umat. Keanekaragaman Islam di kalangan masyarakat ini terjadi karena berbagai macam kondisi, yaitu terkait ruang dan waktu, di mana dan kapan Islam pelajari lalu diamalkan oleh masyarakat. Islam historis muncul juga karena suatu pemahaman, yaitu pemahaman setiap individu dalam masyarakat tentang kajian Islam secara menyeluruh. Inilah yang disebut dengan hasil pemikiran Islam. Oleh karena itu, suatu pemahaman setiap individu tentang Islam, sekecil apapun itu, saat Islam yang mutlak telah masuk ke pemikiran manusia, pemahaman inilah yang disebut dengan Islam historis. Kajian Islam historis. Kajian ini sangat hangat diperbincangkan era modern ini, karena pergumulannya tak pernah kunjung selesai sampai kapanpun, yakni dari aspek historis empiris partikular dari agama-agama dan aspek makna keberagaman umat manusia yang mendasar
dan universal transendental yang pada gilirannya ingin dijembatani dan oleh pendekatan fenomenologi agama. Jadi dalam bentuknya yang historis empiris, agama selalu menjadi bagian dari setting historis dan sosial komunitasnya. Untuk memahami lebih dalam mengenai historis dalam kajian Islam, setidaknya kita harus mendudukkan permasalahan ini pada ruang lingkup yang lebih sempit, diantaranya Islam sebagai doktrin dari Tuhan, yang sebelumnya bagi para pemeluknya sudah final dalam arti absolut dan diterima apa adanya, bahwa Islam terdapat dua macam nilai, yakni Islam berdimensi normatif dan Islam berdimensi historis. Kedua aspek ini terdapat hubungan yang menyatu, tidak dapat dipisahkan, tetapi dapat dibedakan. Pertama, aspek normatif, yakni wahyu harus diterima sebagaimana adanya, mengangkat semua pihak dan berlaku universal. Kedua, aspek historis, yakni kekhilafahan senantiasa dapat berubah, menerima diskusi karena produk zaman tertentu, dan hal ini bukan hal yang sakral. Islam sebagai gejala budaya, yakni yang berarti seluruh yang menjadi kreasi manusia dalam kaitannya dengan agama, termasuk pemahaman orang terhadap doktrin agamanya. Islam sebagai interaksi sosial, yaitu realitas umat Islam. Islam sebagai produk historis dilepaskan dari kesejarahan dan kehidupan manusia yang berbeda dalam ruang dan waktu, yang berada dalam ruang dan waktu. Islam yang terangkai dengan konteks kehidupan pemeluknya. Oleh karenanya, realitas kemanusiaan selalu di bawah realitas ketuhanan. Berbicara tentang sejarah biasanya akan segera menghubungkannya dengan cerita, yaitu cerita tentang pengalaman-pengalaman manusia di waktu yang lampau. Bahwasanya sejarah-sejarah pada hakikatnya adalah sebuah cerita, kiranya tidak bisa disangka lagi. Budaya adalah Islam tidak bisa semuanya mencerminkan bahwasanya sejarah itu hakikatnya adalah tidak lain sebagai cerita. Sejarah bukanlah sembarang cerita. Cerita sejarah tidaklah sama dengan dongeng ataupun novel. Bermula dari pencarian dan penemuan jejak-jejak tersebut dengan metode kritik yang ketat, dan diteruskan dengan interpretasi fakta-fakta untuk akhirnya disusun dengan cara-cara tertentu menjadi sebuah cerita yang menarik tentang pengalaman masa lampau manusia itu. Historis atau sejarah sebagai peristiwa, sebagai kisah, sebagai ilmu. Sejarah dapat digolongkan sebagai ilmu apabila memiliki syarat-syarat dari suatu ilmu pengetahuan atau syarat-syarat ilmiah. Itulah setidaknya fakta yang telah kami temukan sebagai ruang lingkup kajian historis Islam yang menarik dikaji dari aspek sejarah. Pengelompokan Islam normatif dan Islam historis. Pengelompokan Islam normatif dan historis menurut Nasr Hamid Abu Zaid mengelompokkan menjadi 3 wilayah domain, yaitu A. Wilayah teks asli Islam, the original text of Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW yang otentik. B. Pemikiran Islam merupakan ragam menafsirkan terhadap teks asli Islam, Al-Quran dan Al-Sunnah Nabi Muhammad SAW, dan dapat disebut hasil ijtihad terhadap teks asli Islam seperti tafsir dan fikih. C. Praktek yang dilakukan kaum muslim. Praktek ini muncul dalam berbagai macam dan bentuk sesuai dengan latar belakang sosial konteks. Contohnya praktek sholat muslim di Pakistan yang tidak meletakkan tangan di dada. Contoh lainnya praktek duduk miring ketika tahiyat akhir bagi muslim Indonesia, sementara muslim di tempat atau negara lain tidak melakukannya. Sementara Abdullah Said menyebutkan 3 tingkatan pula, tetapi dengan formulasi yang berbeda sebagai berikut. A. Nilai pokok atau dasar atau asas kepercayaan, ideal dan institusi. B. Penafsiran terhadap nilai dasar tersebut agar nilai-nilai tersebut dapat dilaksanakan atau dipraktikkan. C. Manifestasi atau praktek berdasarkan pada nilai-nilai dasar tersebut yang berada antara satu negara dengan negara lain, bahkan antara satu wilayah dengan wilayah lain. Perbedaan tersebut karena perbedaan penafsiran dan perbedaan konteks dan budaya. Bab ketiga, yakni penutup. Kesimpulan, Islam merupakan penutup semua agama yang telah diturunkan. Dengan mengimani Allah, pengikut agama Islam bisa disebut muslim. Islam sering dijadikan sebagai kajian budaya kalangan muslim maupun non-muslim. Kadang dalam melihat Islam sering terjadi persepsi berbeda untuk menjelaskan Islam. Jika melihat dari sudut normatif, Islam merupakan agama di dalamnya mengandung ajaran Allah dengan berkaitan akidah maupun muamalah.
Dan jika melihat dari sudut historis, di dalamnya terkandung sejarah maupun budaya dalam masyarakat. Untuk memahami lebih dalam mengenai historis dalam kajian Islam, setidaknya kita harus menundukkan permasalahan ini pada ruang lingkup yang lebih sempit, di antaranya A. Islam sebagai doktrin dari Tuhan, B. Islam sebagai gejala budaya, C. Islam sebagai interaksi sosial, D. Islam sebagai produk historis, C. Historis atau sejarah sebagai peristiwa. Demikian presentasi kami dari kelompok 7, makalah yang berjudul Islam Normatif dan Islam Historis. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat memberikan kemanfaatan. Kurang dan lebihnya, dan atas kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.